Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Hasna dari kelas 11 OTKP 2 nomor absen 7. Di sini saya akan membahas mengenai pembuatan dokumen atau bukti transaksi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bukti transaksi? Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Bukti transaksi yang sudah dicatat adalah pegangan untuk mempermudah tim akuntan perusahaan atau sebuah bisnis dalam menyusun laporan keuangan. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari adanya pencatatan bukti transaksi secara urut dan rutin. Selain bisa untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam sebuah transaksi yang sudah terjadi, bukti transaksi juga bisa mencegah terjadinya kesalahan dalam perhitungan finansial sebuah bisnis atau perusahaan. Fungsi bukti transaksi adalah untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. Bila terjadi masalah seputar transaksi keuangan, maka fungsi bukti transaksi dapat digunakan sebagai rujukan. Adapun jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama, bukti transaksi internal merupakan bukti dari transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Salah satu contoh bukti transaksi adalah gaji karyawan internal. Yang kedua, bukti transaksi eksternal merupakan bukti dari transaksi yang terjadi dengan melibatkan pihak-pihak di luar perusahaan. Contoh bukti transaksi eksternal adalah pembelian bahan baku untuk keperluan produksi. Selanjutnya, macam-macam bukti transaksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memo. Memo adalah suatu tulisan atau catatan singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami. Memo biasanya hanya terdiri dari maksimal 10 baris kata dan tidak boleh lebih. Memo termasuk dalam contoh bukti transaksi internal. Memo biasanya hanya berisi pesan-pesan sederhana yang langsung ke topik pembicaraan. Contoh dari memo misalnya adalah pesan dari atasan kepada pihak akuntan mencatat dan mempersiapkan gaji pegawai yang masih harus dibayar pada akhir periode. Yang kedua, nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual dan berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli, karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Untuk itulah, nota kredit semestinya ditandatangani oleh penjual untuk mengurangi piutang usaha yang nantinya akan ditagihkan kepada pembeli. Yang ketiga, nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi dalam bentuk permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Biasanya nota debit memiliki dua salinan, satu lembar dipegang oleh pembeli dan lembar yang lain dipegang oleh penjual. Nota debit hanya akan dikembalikan saat barang sudah kembali pada pembeli. Yang keempat, nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual pada pembeli atas penjualan barang secara tunai. Nota kontan juga biasanya dibuat dengan menggunakan salinan minimal 2 rangkap. Nota asli diberikan kepada pembeli, sementara salinannya disimpan oleh penjual untuk pencatatan atau arsip. Yang kelima, faktur. Faktur atau invoice adalah berkas tertulis mengenai barang yang dijual, baik jumlah dan harganya. Faktur biasanya dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Faktur berfungsi sebagai bahan pertimbangan pembeli untuk meneliti barang-barang yang dibelinya. Ciri utama faktur pada umumnya adalah memuat informasi detail mengenai nama dan alamat penjual, nomor faktur, nama dan alamat pembeli, tanggal pesanan, syarat pembayaran, keterangan mengenai barang seperti jenis barang, harga satuan, kuantitas barang, dan jumlah harga. Yang keenam, kwitansi. Kwitansi adalah salah satu dari macam-macam bukti transaksi yang dibuat hanya pada saat penerimaan sejumlah uang. Kwitansi terdiri dari 2 rangkap. Satu rangkap dari kwitansi akan dipegang oleh pembeli atau pihak yang membayar, dan satunya lagi akan dipegang oleh penjual atau yang menerima pembayaran. Yang ketujuh, cek. Cek merupakan sebuah perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank, dengan maksud agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada si pembawa cek tersebut. Umumnya,
Cek terdiri dari dua bagian, yaitu bagian sebelah kiri buku cek sebagai buku arsip pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut, sedangkan sebelah kanan cek tersebut adalah bagian yang diberikan kepada pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Yang kedelapan, bukti setoran bank. Bukti transaksi lainnya adalah bukti setoran bank. Bukti setoran bank merupakan catatan transaksi berupa lembar slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat melakukan setoran uang ke bank, seperti uang tabungan atau investasi. Yang kesembilan, bukti kas masuk. Bukti transaksi yang satu ini adalah dokumen tertulis terkait penerimaan uang atau kas yang disertai oleh buktinya. Kas yang masuk di sini bisa berasal dari uang tunai yang dibayarkan oleh konsumen dalam bentuk cicilan, bunga, jenis investasi, dan sebagainya. Yang ke-10, bukti kas keluar. Bukti transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau pembayaran disebut bukti kas keluar. Contoh bukti transaksi kas ini berisi keterangan lengkap, mulai dari tanggal, nama, keterangan kegiatan, dan ditandatangani oleh pihak yang memiliki otoritas keuangan di perusahaan. Bukti tersebut dapat digunakan oleh pihak akuntan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dalam jumlah kecil. Yang terakhir adalah rekening koran. Rekening koran adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan dipakai untuk dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.